Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning grade 6. Welcome back to Miss Rika. How are you today? I hope all of you are always fine, always healthy and still happy. Amin. Before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my class, my students. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Semoga video pembelajaran bahasa Inggris hari ini dapat memudahkan memahami materi yang akan kita pelajari. Jangan lupa juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum atau setelah belajar ya. Kemudian tetap menggunakan masker dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Oke, let's go. Today we want to learning about chapter 2, regular and irregular verb. Jadi hari ini kita akan belajar tentang chapter 2 mengenai regular dan irregular verb. The goals, tujuan pembelajaran kita hari ini: first, understand about regular and irregular. Second, identify the regular and irregular verb. Third, write about regular and irregular verb. Fourth, speak about regular and irregular verb. Jadi pertama, memahami tentang regular dan irregular. Yang kedua, mengidentifikasi regular dan irregular verb. Yang ketiga, menulis tentang regular dan irregular verb. Yang keempat, speak atau berbicara tentang regular dan irregular verb. Nah, pertama kita harus mengetahui apa itu verb. Verb is a word that describe an action, condition, or experience of something. In Indonesian, verbs are often called verb because the verb shows the activity of the subject in the sentence. Jadi verb itu adalah kata yang mendeskripsikan aksi, tindakan, kondisi, atau pengalaman sesuatu. Di dalam bahasa Indonesia, verb sering disebut kata kerja karena verb menunjukkan aktivitas dari subjek dari kalimat. Jadi, intinya verb itu adalah kata kerja. Jadi segala sesuatu hal yang kita lakukan itu adalah verb, kata kerja. Nah, kata kerja dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada regular, and yang kedua ada irregular. Sekarang kita bahas regular itu apa sih? Regular verb, understanding regular verb is a regular verb from the has definite rulers in forming the simple past tense and past participle of the verb. In English, the definite rule is meant to add ed or d to the base form of the verb to make the past tense. Jadi pengertian regular verb itu adalah bentuk kata kerja yang beraturan, yang memiliki aturan pasti dalam membentuk simple past tense dan past participle. Dari kata kerja tersebut dalam bahasa Inggris aturan pasti yang dimaksudkan tersebut yaitu menambahkan ed di akhir kata atau di akhir kata ke dalam bentuk dasar kata kerja untuk membuat bentuk lampau. Jadi regular verb itu adalah kata kerja beraturan yang kata kerjanya itu di akhir kata ditambahkan it atau di. Nah, example, contoh untuk regular verb. Verb itu ada verb 1, verb 2, verb 3. Kalau verb 1 itu adalah kata dasar, verb 2 itu adalah kata kerja kedua, verb 3 itu adalah kata kerja ketiga.
Contoh, verb satunya ask. Ask, verb 2-nya asked. Asked. Verb 3-nya asked. Jadi, artinya bertanya. Kalau kata dasarnya bertanya, verb 2-nya kan ask. Berarti iya, telah bertanya. Kalau dia digunakan untuk rumus past tense atau kejadian yang telah terjadi. Boil menjadi boiled, boiled, merebus. Call menjadi called, called, memanggil. Divide, divided, divided, membagi. Enjoy, enjoyed, enjoyed, menikmati. Fix, fixed, fixed, memperbaiki. Ya, jadi ini adalah contoh dari regular verb. Kalian bisa lihat ini di buku Kamus Bahasa Inggris atau kalian bisa searching di internet. Selanjutnya, aturan regular verb. Regular verb ini dapat digunakan untuk membentuk sebuah kata kerja yang menyatakan kejadian sekarang ataupun kejadian di masa lampau. Jadi, regular verb ini bisa digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sekarang ataupun kejadian yang telah terjadi. Jika regular verb digunakan untuk menjelaskan kejadian yang berlangsung sekarang, maka yang digunakan adalah verb 1. Kata kerja 1. Nah, berarti yang ini. Kalau dia terjadi sekarang. Atau kata kerja asli atau kata dasar tanpa ada imbuhan it maupun di, atau dapat juga menggunakan imbuhan ing apabila merujuk kejadian yang sedang dilakukan pada saat kalimat dinyatakan. Contoh, I'm studying, I am studying. Saya sedang belajar. Kita perhatikan. Saya, am to be dari I, studying. Nah, studying itu adalah berasal dari verb satunya atau kata dasarnya adalah study. Nah, tinggal ditambah ing untuk menyatakan bahwa kejadian itu sedang berlangsung sekarang, continuous tense. Nah, yang kedua, apabila regular verb itu digunakan untuk menjelaskan kejadian lampau atau yang telah berlalu, maka kata kerja yang digunakan harus ditambahkan akhiran it atau di, guna menunjukkan bahwa kalimat yang dinyatakan adalah lampau atau yang telah terjadi di masa lalu. Penanda sederhana dari sebuah kalimat yang menyatakan lampau adalah mengandung kata keterangan seperti yesterday, last month, last night, this morning, second ago, and masih banyak lagi ya. Nah, jadi kalau regular verb digunakan untuk menjelaskan kata lampau atau kalimat yang sudah terjadi, maka akhirannya itu harus ditambahkan ed atau id, it atau di. Nah, kita kerjakan verb, kita tulis atau kita bisa mengucapkan verb yang kedua ini untuk yang telah terjadi. Kalau yang sekarang terjadi, yang ini, yang verb 1 kita pakai. Kalau dia telah terjadi, verb 2, oke? Nah, contoh, I studied math last night. Saya telah belajar matematika tadi malam. I studied. Nah, study ini kan asal katanya kan dari study. Karena dia sudah terjadi, maka ditambahkan i dan di akhir kata. Ya, tetapi y-nya atau y-nya itu diganti menjadi i. Ya. Studied adalah verb 2 karena telah terjadi. Kalau regular verb ini, kalau kita berbicara tentang regular verb ini, regular verb itu kata kerja yang mempunyai aturan. Ya, penambahan id, penambahan di akhir kata. Nah, untuk selanjutnya mengenai irregular verb, insya Allah nanti kita bahas minggu depan karena mungkin durasinya belum cukup.
Nanti akan Miss buatkan di minggu depan pembahasannya. Oke anak-anak? Nah, sekarang adalah tugas untuk kalian di rumah. Exercise. Write the regular verb about 20 words into English and Indonesia. Tulislah regular verb sebanyak 20 kata ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 20. Jadi kalian cari kata kerja sebanyak 20 kata. Kalian tulis verb satunya apa, kemudian kalian tulis verb 2-nya apa, beserta artinya ya. Oke anak-anak? Artinya bisa kalian tulis di sampingnya ini, kalian tambahin kolom satu lagi aja. Oke? Nah, so I think enough for today. Don't forget to say Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks for join this class. Bye bye student. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.